Siang apa kakak, di sini saya selaku lisensi agent dari divisi bank Bank DJSL akan coba men-sharing kembali mengenai culture booster dari legal division yang disampaikan pada tanggal 22 Agustus. Nah, ini cukup menarik karena yang disampaikan oleh teman-teman dari legal adalah terkait corporate law, standarisasi prosedur perjanjian dan pertanggungjawaban dari direksi. Oke, kita beralih ke hukum korporasi. Kenapa? Nah, pada tahun 2003 ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, di mana yang disebut kategori BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dibesarkan. Sehingga PTPN 4 yang semula perusahaan PTPN 4 menjadi anak perusahaan BUMN. Nah, kemudian pada tahun 2025 muncul undang-undang baru, undang-undang mengenai badan usaha milik negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, di mana keterangannya adalah pemilikan seluruh atau sebagian besar modal negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau hak istimewa seri A Warna yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, sehingga PTPN 4 sejak 24 Februari 2005 atau sejak keluaran undang-undang ini menjadi BUMN. Ini adalah pembagian kewenangan dari pengelolaan BUMN, Kementerian BUMN dan Danantara sudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Nanti itu lebih jelasnya bisa dibaca di paparan yang akan diberikan. Kemudian, nah ini mekanisme penghapusan dan penghapus bukan badan aset ini cukup penting. Kenapa? Karena PTPN 4 sendiri sebagai satuannya dari PTPN 3 memiliki banyak aset yang dikelola dan ada juga yang melalui proses penghapus buka atau pindah tanganan. Mekanismenya adalah permohonan diajukan kepada Dekom dari PTPN 4, setelah tanggapan tertulis dari Dekom keluar, kemudian diajukan melalui RUPS melalui PTPN 3. Nah, PTPN 3 ketika membawa usulan itu melalui RUPS menyampaikan kepada KPPS atau secara tertulis. Setelah itu baru menyampaikan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN menyampaikan kepada Danantara untuk finalisasi persetujuannya. Jadi sekarang sudah ada Danantara nih. Sebelumnya kan hanya PTPN 4 kepada Badan Biaya Holding dan kepada Kementerian BUMN. Nah, kemudian mengenai peraturan direksi mengenai pedoman penyusunan perjanjian pendapat pengambilan kuasa. Nah, ini cukup menarik karena PTPN 4 selama ini kan banyak melakukan penyusunan PKS perjanjian kerjasama terhadap stakeholder terkait dengan kepentingan perusahaan itu sendiri, dan ada banyak kepentingan di masing-masing divisi, sehingga diperlukan adanya suatu keseragaman atau template yang sudah dapat berguna kepada seluruh divisi, sehingga tidak terlalu banyak merubah hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari PTPN 4 itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab direksi dalam perusahaan. Nah, di sini direksi atau organ PT berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT dengan PT sesuai dengan maksud tujuan, mewakili PT baik dalam maupun dalam pengadilan sesuai dengan anggaran dasarnya. Wewenangnya adalah menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh dalam undang-undang PT ataupun anggaran dasar. Jumlah direksi PT terdiri dari 1 orang anggota atau lebih. PT yang berusaha yang berkaitan dengan menghimpun dana, mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau PT terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 orang direksi. Dalam hal direksi terdiri atas 2 orang anggota direksi terlebih, pembagian tugas dan wewenang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika RUPS tidak menetapkan, maka ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Nah, dalam hal mewakili PT, direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 orang terlebih, berwenang adalah PT bagi setiap direksi kecuali ditempatkan dalam anggaran dasar. Kemudian kuasa tertulis, direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan PT atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum yang tertentu sebagaimana yang diutarakan dalam surat kuasa. Seperti kalau di kita di DJSL, direksi memberikan kuasa kepada kepala divisi untuk melakukan hal-hal yang lebih terkait clerical dan komunikasi ke eksternal. Tanggung jawab direksi. Setiap direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan pengawasan PT. Dalam hal direksi terdiri dari 2 orang atau lebih tanggung jawab secara renteng. Tanggung jawab renteng artinya sama-sama bertanggung jawab. Direksi A, direksi B, ketika suatu kesalahan sama-sama menanggung permasalahan itu sendiri. Pengecualian tanggung jawab. Ini ada beberapa poin yang cukup menarik untuk dikaji. Pertama,
anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan pertama, kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian. Kedua, melakukan pengurusan dengan ikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan. Dan keempat, telah mengambil tindakan pencegahan timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut. Itulah kenapa tadi disebut kita perlu mempelajari pengelolaan risiko sebelumnya. Nah, jadi diharapkan dengan pemahaman mengenai hukum perusahaan yang ada di PTPN ini, kita dapat lebih bijak untuk melakukan perlakuan hukum terhadap setiap kegiatan yang kita lakukan. Demikian, terima kasih.